Data hidup itu maksudnya? Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi tentang jaminan kesehatan berkeadilan. Kita masuk sisi terakhir. Pak Kemal tadi, Anda sudah dikritik oleh Pak Timbul tadi. Bagaimana iuran diperoleh dari para peserta. Dari PBI pasti lancar negara bayarkan sebagian. Ya. Bagaimana dari yang lain-lain itu, yang dari swasta-swasta, pekerja mandiri dan pekerja penerima upah. Dan kemudian dikatakan bahwa sekarang rumah sakit turun 60%. Nah, mestinya tagihan menurun juga. Tapi bagaimana sesungguhnya? Anda lebih paham. Silakan, Pak. Dibuka Pak, mute-nya. Dipencet dulu, Pak. Pak. Yes, silakan. Nggak dengar suaranya, Pak. Mute-nya, Pak. Mute-nya. Halo. Ini sudah unmute ya, tapi belum dengar suaranya juga. Audionya. Pak Kemal. Iya. Coba, Pak. Halo. Ya, barangkali Pak Kemal nanti mencoba dulu audionya. Saya ke Pak Melki dulu. Pak Melki, silakan merespons, Pak. Iya. Jadi sebaiknya ke depan PBI aja yang dibiaya, Pak. Yang lain biarlah ke asuransi komersial. Jadi jelas 50% rakyat Indonesia yang dibiayai negara. PBI jelas, selain itu komersial aja. Berarti ada amandemen undang-undang BPJS ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, seperti tadi sudah disampaikan Pak Primus bahwa isu krusial dalam urusan BPJS Kesehatan ini atau jaminan kesehatan berkeadilan yang menjadi tema kita siang hari ini itu berkutatnya selalu di 3 hal tadi. Kepesertaan, manfaat, dan terakhir itu pasti punya implikasi ke iuran. Jadi jangan dulu bicara iuran tanpa menyelesaikan soal kepesertaan. Jangan dulu bicara iuran sebelum kita juga selesai tentang manfaat atau pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Karena iuran itu cuma konsekuensi dari pilihan kita tentang konsep kepesertaan maupun tentang pelayanan kesehatan. Jadi ini dulu, jadi hitung-hitungan Pak Kunto tadi itu akan berbeda ketika konsep kita tentang kepesertaan dan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ini tertentu ya. Nah, terkait dengan kepesertaan, kemarin kita sudah dengar bahwa ada usulan semacam ini yang tadi Pak Primus sampaikan, termasuk juga soal menyangkut pelayanan kesehatan juga dibuat yang standar, sebagaimana usulan dari DJSN ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang sudah mengusulkan agar kita bukan lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi satu kelas. Jadi satu kelas itu artinya seluruh peserta itu dilayani dengan standar yang sama, tidak lagi perbedaan kelas. Ini wacana dari DJSN yang perlu kita dalami, kita diskusi, kita bahas, apa plus minusnya bagi peserta, apa plus minusnya bagi pemerintah, dan apa plus minusnya bagi BPJS Kesehatan, sehingga yang kita cari itu adalah sebuah layanan kesehatan yang betul-betul dirasakan oleh peserta, dan itu jangka panjang juga tidak mengalami masalah, kayak sekarang kita alami. Ini masih kita bedah, masih kita diskusi dengan serius tentang ini, tentang satu kelas. Terkait juga dengan kepesertaan juga bisa kita bahas tadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, apakah kita akan menangani sekedar PBI saja, karena itu juga kalau kita tarik ke atas itu ketemu itu, Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa negara menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara, itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Apakah itu kita terjemahkan bahwa PBI saja yang kemudian dibayar negara, ya itu tentu kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi sekali lagi, karena undang-undang itu memberikan pesan Pak Primus bahwa urusan BPJS Kesehatan ini, itu evaluasinya itu ada berbagai macam hal, di luar tadi 3 hal yang tadi saya sampaikan ya. Regulasi pun mesti kita lihat dan berbagai lagi hal yang lain.
termasuk stakeholders tentang urusan BPJS Kesehatan ini banyak banget. Itu kalau kita bicara DPR RI itu ada komisi 2, komisi 9, komisi 8, komisi 11, ada 4 komisi. Kementeriannya banyak banget Pak Primus. Ada Kemenkes, Menteri Keuangan, ada Menteri Dalam Negeri, ada OJK, ada BU, macam-macam lah gitu. Jadi ini spektrumnya besar sekali BPJS Kesehatan ini, sehingga sebagai operator saya memahami Pak Fahmi Idris, Pak Kemal, dan teman-teman direksi itu tidak mudah untuk merumuskan ini semua. Ya. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan, Kemal, Pak sudah bisa audionya Pak Kemal? Halo, Pak Kemal? Pak Kemal ini ada masalah audio, ini gara-gara COVID nih kayak ini. Ini mute lagi. Ini masih masalah Pak, masih masalah Pak. Nggak apa-apa, kita coba terus pakai Pak. Jadi intinya begini Pak Pedus, kalau saya lihat, intinya adalah Perpres 64 ini kalau kita lihat, yaitu saya juga bilang sama teman-teman Komisi 9 juga yang kemarin juga keras betul ya. Sebenarnya Perpres ini itu mengakomodasi rapat maraton oleh Komisi 9 sama lintas komisi. Sebenarnya Perpres ini menjawab itu semua. Yang usulan Pak Timbul tadi kan, kita mau adalah kelas 1, kelas 2 itu boleh naik. Malah ini kan agak turun dikit nih daripada yang kami setuju kemarin. Tapi kelas 3 PBPU dan BP itu jangan dinaikkan, sehingga kita dorong betul waktu itu ada untungnya dari BPS itu bisa ditutup ke kelas 3 yang PBPU dan BP ini, atau kalau tidak Menteri Keuangan menginjeksi 3,9 T. Nah, akhirnya kan tidak kita putuskan. Nah, maksud saya gini Pak Prim, intinya begini, ini sudah momentum bagus, lepas dari segala pro kontra dan situasinya, ini momentum kita untuk betul-betul berbicara dari yang mendasar betul ini. Betul. Berangkat dari SJSN dulu, Sistem Jaminan Sosial Nasional, kan ada di situ dia punya fondasinya itu. Induknya, betul. SJSN baru kita naikin lagi ke atas, ke BPJS Kesehatan, baru kemudian kita benahin tadi itu. Ya. Baik menyangkut tentang pembiayaan. Sudah bisa pakai Kemal? Pakai Kemal? Sudah bisa tuh. Sudah? Silakan Pak. Silakan Pak Kemal. Baik, terima kasih Pak Melki, terima kasih Bapak Ibu sekalian kesabarannya. Pak Timbul betul tadi melihat RKAT. Nah, seperti budget biasanya ada penerimaan, ada pengeluaran. Nah, dari penerimaan ini tentu dengan adanya Perpres harus kita revise semua, Pak Timbul. Kemudian kita lihat apakah menurut Pak Timbul kalau nggak dirubah itu tidak defisit. Kita harus hitung ulang itu semua Pak. Satu, yang kedua juga Pak Timbul mengatakan biayanya Pak Kemal ini menurun karena orang tidak ke rumah sakit. Kita melihat 1 bulan terakhir ini ada tren demikian. Tetapi hal itu kan tidak menjamin bahwa itu turun terus Pak. Yang kami harus melakukan antisipasi apabila PSBB ini mulai berangsur-angsur dilonggarkan, di lift up ya. Kemudian the new normal coming, ya tentu kebutuhan untuk ke rumah sakit kan tidak berkurang Pak. Dia kan kemarin hanya terhambat saja begitu. Nah, kemudian yang ketiga dari Pak Timbul sampaikan mengenai kolektibilitas. Nah, betul kalau ada COVID, kami memperhitungkan memang jumlah peserta yang inaktif meningkat. Namun apabila kita mencermati Perpres 64 itu, ada diberikan kelonggaran, relaksasi oleh pemerintah bahwa yang menunggak selama ini mungkin 12 bulan, 18 bulan, bahkan 24 bulan, diberikan relaksasi. Membayar 6 bulan saja langsung aktif. Sehingga dalam kondisi seperti ini, apabila orang yang menunggak kemudian satu dan lain hal membutuhkan layanan jaminan kesehatan, yang bersangkutan membayar 6 bulan saja. Bagaimana sisanya? Boleh diangsur di tahun depan. Jadi kita melihat 3 hal Bapak Ibu sekalian, bahwa pertama, seperti Pak Kunta sampaikan tadi, 133 juta ditanggung oleh negara atau pemerintah, satu. Yang kedua, pemerintah tadi sudah ditunjukkan memberikan pembiayaan 81 triliun tahun ini estimasinya. Yang ketiga, relaksasi kepada yang menunggak. Jadi dari segala aspek ini sudah kita
perhitungkan bersama. Ada relaksasi, ada pemerintah intervensinya lebih besar, kemudian juga dari satu hal lagi yang tadi sempat sudah dibahas, bahwa Perpres 64, saya lupa pasal 54 kalau nggak salah, mengamanatkan sudah harus disusun lah yang namanya manfaat dasar dengan layanan standar yang bagaimana. Tadi Pak Melki sudah sampaikan. Pak Melki ini walaupun belum lama di Komisi 9 sudah paham betul. Fast learner Pak Melki ini, Pak. Ya, sudah liku-likunya paham betul. Mungkin pasal by pasal sudah hafal luar kepala itu, Pak. Gitu. Nah, jadi semua jadi sederhana begini, Bapak-bapak, bahwa tadi kan ini jaminan yang berkeadilan. Jadi bahwa semua stakeholder tadi Pak Melki sampaikan, stakeholder dan ekosistem ini bergerak menuju perbaikan. Apakah dari segi BPJS sendiri, operasional, kualitas layanan diperbaiki, transparansi, response time harus baik, kemudian dari infrastruktur layanan kesehatan, kemudian juga dari regulator. Nah ini semua ekosistem ini bergerak menuju perbaikan. Kemudian Pak Primus, berkeadilankah? Ya pasti berkeadilan Pak. Kalau 40% lebih itu bila dikatakan tidak bayar sepeser pun kurang adil begitu itu Pak. Kan begini, pemerintah pada waktu membayarkan bagi 40% ini kan uangnya juga berasal daripada sebagian pajak masyarakat. Pajak masyarakat yang mampu membayar pajak diberikan kepada yang tidak mampu atau sedang tidak mampu. Nah, saya kira 3 prinsip, sustainability terjaga, transparansi jelas, makin lama kan makin transparan. Kalau tidak transparan ini Pak Timbul nggak pernah tenggelam, timbul terus nanti. Nah, jadi bagus kita memiliki partner-partner yang demikian agar transparansi sistem ini berjalan baik. Yang ketiga tentu mitigasi risiko di segala aspek. Ya mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, out of proportion yang mesti dibenahi. Tentu kami seperti Pak Timbul tadi berutang bahwa RKAT-nya harus dihitung ulang Pak dengan adanya Perpres 64 ini. Demikian saya kira Bapak-bapak dari kami. Itu apakah piutang? Bagaimana Pak? Apakah piutang dari rumah sakit yang menyelenggarakan melayani BPJS sudah terbayar semuanya? Hutang kami Pak, hutang kami kepada rumah sakit sudah terbayar semua. Ini kami perkirakan pada akhir bulan Mei ini akan gagal bayar itu sekitar 5,1 triliun, tetapi umur hutangnya maksimum 11 hari, Pak Primus. Ya, nah, apakah ini akan terus? Nah, nanti kita hitung ulang semua, termasuk juga bahwa tadi saya katakan kami tidak begitu saja menerima fakta bahwa biaya klaim menurun. Ya, karena pada saat COVID yang ke rumah sakit kan frekuensinya menurun. Tapi nanti kalau Juli, Agustus, September meningkat kembali seperti normal ya kami harus memperhitungkan hal tersebut. Nah, jadi demikian Pak Primus. Jadi kita memperbaiki cash flow kita sendiri dan kita memperbaiki cash flow rumah sakit. Terima kasih. Utang BPJS ke rumah sakit sebelum COVID sudah lunas semuanya? Sebelum COVID? Sudah Pak. Jadi posisi kami perkirakan posisi akhir bulan Mei ini adalah gagal bayar 5,1 triliun dengan umur hutang kami 11 hari Pak. 11 hari kalender Pak. Jadi nggak sampai 2 minggu kalau business days. Ya. Pak Kunto, bisa jawab pendek Pak. Kan pasien-pasien yang positif COVID masuk rumah sakit 100% dibiayai oleh pemerintah, oleh negara. Itu berapa dana yang sudah disalurkan dari sekitar 70 triliun lebih yang disiapkan buat pasien COVID ini Pak? Kalau datanya ya dalam arti gini, memang kita kan terus-menerus memantau ya ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi pasien COVID itu nanti direview oleh BPJS, kemudian disampaikan ke Kementerian Kesehatan, nanti Kementerian Kesehatan baru minta ke Kementerian Keuangan untuk mencairkannya. Dan sampai saat ini itu masih miliaran Pak, karena tergantung pada permintaan dari ini Kemenkes. Tapi kita juga sudah memberi dana talangan. Jadi kan mungkin administrasi ini agak lama ya untuk
mengumpulkan semua data. Kemudian ada sekitar 180 miliar atau 140 yang sudah kami cairkan. Sambil ada juga dana talangan yang kita berikan pada rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan. Tapi ini masih terbuka karena verifikasi lagi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS. Itu Pak. Ya, Pak Kunto, dari total dana sekitar 70T begitu yang untuk COVID ini, apakah untuk rumah sakit, APD semua termasuk untuk membiayai yang positif COVID, itu sebetulnya sudah berapa yang disburse, yang sudah dibelanjakan, Pak? Pak Primus, saya baru 1T katanya, belum sampai 1T. Ya, jadi saya kalau soal ini saya bisa tambahkan sedikit sebelum Pak Kunto. Silakan. Nah, ini saya terkait langsung ini. Iya, Pak. Jadi rapat kami terakhir dengan Menkes 2 minggu lalu itu, laporannya yang kami terima itu baru 1,7T yang dipakai. Baik itu dipakai buat membayar klaim rumah sakit kurang lebih hampir 1T, kemudian untuk membelanjakan APD dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat pergerakan terakhir itu, kayaknya dia memang seperti tadi Pak Kunto sampaikan, bergerak terus sesuai kebutuhan. Jadi dia naik sudah 2, sekian T dan mungkin bisa sudah 3T lebih. Jadi termasuk hemat ini. Memang Pak Menkes ini dan jajarannya itu banyak juga dapat donasi. Jadi misalnya saya tahu Pak Terawan itu dapat donasi 1 juta rapid test, yaitu bagi gratis. Dapat donasi ventilator, dapat donasi APD. Jadi memang termasuk agak hemat memang Kementerian Kesehatan ini belanja karena bantuan donasi cukup banyak. Tapi kalau memang seperti Pak Kunto sampaikan, kalau ada kebutuhan biasanya langsung minta ke Kemenkes, minta kepada Kemenkeu, diverifikasi langsung bisa dialokasikan sama Pak Askolani ya Pak Kunto ya, bagian itu ya? Dirjen Anggaran. Ya. Artinya Pak Melki, dari total yang disiapkan itu berapa 70T, ya, itu yang biaya kesehatan dalam rangka COVID ini belum sampai 5T ya? Kurang lebih sekitar masih di bawah 5T kalau setahu saya. 5T ya? Jadi sejauh ini memang karena juga saya lihat juga karena seperti disampaikan oleh lembaga dunia itu bahwa gotong royong dan solidaritas di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia ya. Ya. Itu memang donasi swasta juga tinggi membuat Kemenkes juga belanjanya tuh menjadi tidak begitu banyak karena baik yang kasih ke Kemenkes langsung ataupun ke gugus tugas maupun ke daerah-daerah itu Pemda-Pemda juga banyak sekali Pak Primus dan itu membuat belanja kita untuk urusan kesehatan tidak begitu besar. Per sekarang ya, saya nggak tahu kalau nanti kalau ada eskalasi lagi. Pak Kunto, barangkali ada mau disampaikan Pak Kunto, silakan. Tapi yang jelas gini Pak Primus, dalam arti kita terus mantau dan kita sediakan dananya. Nanti kita akan masuk ke kami. Dananya selalu cepat katanya. Kalau masuk ke Kemenkeu biasanya cepat diproses. Dirjen Anggaran. Termasuk kita juga setelah memberikan insentif kepada itu kan tenaga medis dan segala macam itu juga ada. Nah, Pak Kunto, kalau soal insentif ini saya sekalian catatan nih. Itu kok saya dapat laporan dari teman-teman itu bahwa gaji dokter, insentif perawat dan seterusnya itu katanya belum cair ke lapangan. Jadi itu tolong dibantu Pak biar diproses Pak. Siap. Kemungkinan nanti kuartal 2 dan 3, 4, kuartal 2 lah ini akan semua akan mulai cair semua untuk itu. Baik. Makasih. Saya pikir gaji dokter perawat harus segera dibayar ya. Betul. Itu insentifnya Pak, on top dari gaji. Insentif ya. Termasuk juga semua pendukungnya itu kan cleaning service kan juga mereka bertaruh nyawa itu tiap hari kasih bersih di dalam ruangan isolasi dan semua lah, apoteker, bidan perawat, tenaga gizi dan seterusnya Pak. Ya. Pemirsa, masih hangat diskusi ini, tetapi waktu yang membatasi diskusi kita tentang jaminan kesehatan berkeadilan. Secara umum, para pembicara menyatakan bahwa sudah mencerminkan keadilan itu. Tetapi karena kondisi kita sekarang memang betul-betul sulit. Karena yang sekarang terpukul bukan hanya usaha mikro, kecil, menengah, bukan sektor informal, sampai korporasi pun sekarang juga babak belur. Nah, oleh karena itu, saat ini memang semangat gotong royong kita yang kita kedepankan. Negara sudah bertindak tegas, bukan 40%, tetapi malah 50% yang di-cover negara. Kalau jumlahnya 132,6 juta, itu 50% dari populasi. Betul. Itu luar biasa. Lebih dari itu, sebetulnya ada barangkali moral hazard, barangkali tetap selalu ada ya. Tetapi kita melihat bahwa semangat gotong royong itu yang harus kita kedepankan. Jadi mereka yang masih punya pendapatan, bayarlah iuran BPJS.
jangan sampai memplak. Kecuali mereka yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan, kemampuan ekonomis tidak ada. Ini berlaku bagi semua, termasuk yang utang di mana-mana. Juga membayar utang bagi mereka yang tidak mampu. Yang betul-betul tidak mampu, di BPJS dibayar negara. Dan negara sudah bertindak. Dan untuk ke depan, para narasumber tadi juga menyatakan, barangkali DPR, Pak Melki, dan teman-teman di Senayan, setelah COVID selesai, kembali melihat undang-undang SJSN. Siap. Cukuplah PBI saja yang dibayar negara. Kalau di luar PBI dibayar negara juga, moral hajat besar sekali. Saya ingat kata-kata dari Wakil Menteri Keuangan yang lama dulu. Dia bilang, rezekinya atau haknya para jelata dimakan oleh para jelita. Jelita itu yang pekerja-pekerja mandiri yang punya ini, tetapi mereka tidak pernah membayar iuran. Begitu sakit, mereka mencari itu kartu BPJS, langsung operasi jantung, macam-macam. Setelah itu mati lagi iurannya. Nah ini yang jelita-jelita seperti ini yang tidak boleh maju ke depan. Pemirsa, kita berterima kasih kepada narasumber kita, Pak Melkiades Lakalina dari Komisi 9, Wakil Ketua Komisi 9. Kemudian staf ahli Menteri Keuangan, Pak Kunto Wibawa Dasanugraha. Terima kasih Pak Kunto. Saya, Pak. Kemudian Pak Kemal, Terima kasih Pak Primus. Uang BPJS. Ya, udah. Ya. Langsung keras aja pakai manual suara. Langsung keras, audio begitu on langsung keras. Dan luar biasa koordinator BPJS Watch kita yang selalu Ya, terima kasih Pak cergas. Mitra kritis kami nih Pak Timur. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waktu kita kembali ke Pak Kemal, Bang Melki. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk diskusinya Primus. Pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema jaminan kesehatan berkeadilan. Saya Julita Tomanua, selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.